Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Yusuf Saputra dengan NIM 2301010184. Jadi pada video ini itu adalah video salah satu penyelesaian UTS Cloud Computing KPAT 2026, di mana kita materi pada video ini adalah membuat custom container image. Jadi pertama kita bisa set dulu environment yang bakal kita buat sebagai lab pada video ini. Kita bisa copy aja lab start custom lab. Nah, selanjutnya kita bisa buat terminal baru lagi. Terus kita zoom, kita bisa pakai Ctrl Shift Plus. Lalu di sini dijelaskan bahwa di command start yang kita buat tadi, kita disiapkan sebuah aplikasi Node.js yang dimana akan mengenerate QR code dari teks yang diberikan. The labs custom lab directory itu ada, nanti di sini ada custom lab directory yang menjadi workspace kita. Komen juga ngegenerate npmrc yang dimana itu untuk mengkonfigurasi Node.js application untuk menggunakan internal npm registry. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja. Kita bisa cek di sini, kita cd masuk ke dalam custom lab-nya. Masuk ke dalam directory yang custom lab yang tadi kita jalankan. Nah, terus kita bisa ls, ya, apa aja di sini ada container file, ada index.js, ada package.json, dan juga directory views. Nah, kita lanjut untuk menginstal package npm install. Itu semua package manager akan diinstal. Nah, setelah menginstal package-nya, kita bisa melakukan npm start untuk menguji coba apakah aplikasi tersebut berjalan atau tidak. Nah, cuma di sini aplikasinya nggak jalan karena kita nggak punya environment untuk nge-set HTTP port-nya. Karena kita harus set environment variable untuk aplikasi Node.js. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah 2, yaitu membuild stage untuk container filenya. Yang pertama kita akan mengenerate DLS certificate dengan menggunakan script gen certificate.sh. Nah, jadi gen certificate command itu udah di-include di kontainernya, kontainer yang udah diberikan. Kita bisa buka kontainer filenya, Codium, container file. Di sini saya coba pakai Codium. Ya, ini adalah tampilan awal untuk Codiumnya yang isinya itu berupa container file, dimana isinya itu berupa set rule yang nantinya akan dibuat untuk membuat custom image. Kita bakal ngerun gen certificate SK, dimana di sini untuk mengenerate sertifikat LS. Terus mungkin kita bisa baca dulu. Kalau kita mulai dari yang nomor 1, line 1, itu kita akan menggunakan image Postman certificate generator sebagai search. Lalu kita jalankan scriptnya untuk mengenerate LS sertifikatnya. Selanjutnya kita akan mengambil image lagi dari UB9, yaitu untuk Node.js versi 22, Node.js 22 versi dengan teks 1. Lalu kita akan menjadi user root untuk menambahkan grup bernama student dan menambah user dengan nama student, dan membuat di sini m itu untuk membuat secara otomatis membuat home directory untuk student. Nanti juga dimasukin student di grup student itu yang kita buat tadi. Dan
memastikan bahwa set npm config cache-nya itu di global. Set cache-nya itu ada di tmp.npm, terus di set secara global. Kita akan copy sertifikatnya, terus memastikan bahwa student yang mempunyai apa sebutannya, kayak yang memiliki hak untuk sertifikat ini, dimana nanti student dapat read to write untuk sertifikatnya. Student juga bakal copy untuk semuanya ke dalam set. Itu bukan student, tapi untuk dari ininya, command set rule yang dari container file. Oke. Selanjutnya kita akan mengset variabel, dimana di sini disiapkan TLS-nya adalah di port 843, terus HTTP portnya ada di port 8080, dan sertifikat cache-nya berada di /etc/pki/tls private search. Ini bakal ada di dalam kontainernya. Oke, kita bisa copy aja untuk set environment-nya. Lalu kita bisa itu udah masuk. Bentar, kita akan perbaiki tadi itu di TLS. Kita bisa hapus begini sini, private search, pastiin sama. Oke. Kita bisa rapiin. Nah, ini adalah bagian rule untuk mengset variabel kontainernya, di mana nanti TLS-nya ada di port 8443. Ini artinya jangan di stop dulu, kita bakal lanjut lagi, yaitu HTTP portnya ada di port 8080 dan sertifikat path-nya berada di directory ini. Oke, akhirnya kita bisa save. Untuk memastikan bahwa container file udah di save apa belum di Codium, itu kita bisa lihat dari simbol yang ada di tab di atas ini. Nah, kalau masih berbentuk lingkaran warna putih itu artinya kita belum save. Jadi kita bisa Ctrl S aja. Nah, setelah Ctrl S itu simbol lingkaran putih tidak ada, yang artinya bahwa kita sudah meng-save atau kali ini udah ada, sudah kita save. Ya. Oke. Selanjutnya kita bisa membuild dengan command podman build minty localhost podman krf. Oke, kita bisa enter aja. Nah, jadi ini ditunggu. Ya, mungkin agak lumayan lama. Oke, terus kita bisa cek apakah kita sudah buat image-nya atau belum. Kita cek podman image ls. Nah, kecilin. Sama aja apa ya. Nah, itu ini tag-nya. Oke, ini dia image-nya, localhost podman krf. Latest image ID-nya dan dibuat sekitar 25 detik yang lalu. Jadi komen tadi adalah komen untuk membuild image, dimana komennya yaitu adalah podman build minty, itu tag untuk latest dengan nama localhost podman krf. Itu
Setelah itu kita lanjut ke langkah 4. Di sini kita akan mendefinisikan working directory pada kontainernya, yaitu menggunakan rule workdir/app, yang artinya adalah kontainer working directory-nya ada di bagian /app. Nah, kita bisa save aja, terus kita bisa melakukan build lagi. Jadi metode yang dipakai di sini adalah build stage. Jadi setiap ada perubahan dari container file, kita bisa menggunakan command podman build bin. Lanjut. Jadi sudah. Dan ini karena perubahannya sedikit, jadi jauh lebih cepat. Lanjut ke tahap 5. Di sini pada bagian akhir container file, kita akan nge-set student user sebagai user yang akan menjalankan aplikasi. Jadi student user yang tadi kita buat, yang ada di sini, nah itu akan menjadi user yang dapat menjalankan aplikasinya. Jadi user student ini yang akan ada di container file untuk menjalankan aplikasi tersebut. Kita bisa save lagi, lalu kita jalankan command build. Kita bisa tekan arrow atas, arrow key ke atas atau up arrow, lalu kita enter. Nah, ini sudah. Coba kita cek menggunakan podman image ls lagi. Nah, ini untuk image-nya 13 detik yang lalu. Selanjutnya pada tahap 6, pada bagian akhir container file, kita akan run npm install min omit dev, yaitu command untuk menginstal production dependency atau kebergantungan atau ketergantungan atau library atau dependensi yang nantinya bakal dipakai untuk aplikasi Node.js-nya untuk tahap production. Lalu setelah itu build container image dengan menggunakan nama localhost/podman care app atau dengan komen yang sama tadi. Jadi ini run npm install omit min dev itu omit dev itu akan kita tambahkan di container file posisi paling bawah. Jadi dia akan run npm install min omit dev. Oke. Kita bisa up arrow lagi untuk membuild image-nya. Nah, ini step 9 run npm install min omit dev. Jadi setiap step atau setiap rule itu bisa ditambahkan dan dicek juga nanti hasilnya di sini. Step 5 sudah ada 9 step sejauh ini. Oke, kita lanjut ke tahap ke-7. Pada bagian akhir container file, buat npm start sebagai default command untuk image yang custom image yang akan kita buat. Additional runtime argument should not override the default command. Atau dalam artian di sini runtime tambahan argumen itu tidak menimpa atau menindih default command. Setelah itu kita akan membuat image-nya. Kita buka lagi Codium-nya, lalu kita tambahkan entry point, di mana entry point ini mirip untuk kayak run, cuma bedanya di sini dia nggak akan override atau
menimpa komen-komen yang ada gitu. Dalam artian di sini jadi default komen yang pasti akan selalu jalan gitu. Kita save, lalu kita build lagi. Step 10 sudah ada, verifikasi di sini. Kita verifikasi juga apakah image-nya sudah terbentuk. Dan di sini kalau misalkan kita lihat image-image yang sebelumnya kita buat itu menjadi none. Nah, ini 12 detik yang lalu. Itu yang paling baru. Selanjutnya pada tahap 8 adalah kita bisa menjalankan kontainernya dengan komen ini, dengan dimana kita akan memanggil kontainer custom lab dan mempublikasi kontainer atau mengekspos port 8080 dan 443 dengan port yang sama seperti host. Jadi kita copy aja itu. Kita Ctrl C dulu, kayaknya tadi masih salah ya. Kita copy, kita open text dialog, sorry. Di sini kita paste. Komennya adalah portman run dengan nama custom lab backslash, artinya jangan di start dulu. Kita expose port 8080 di map 8080, di situ port 8443, terus image-nya portman kiar up. Nah, ini udah jalan server 84 kontainernya. Jadi ada port 8443 sama port 8080. Kita coba buka Firefox. Nah, kita ketik localhost 8080. Nah, jadi kita bisa mungkin input di cloud computing. Kita convert. Jadi string tadi di convert menjadi QR. Oke, ini udah selesai. Udah bisa diakses untuk aplikasinya. Selanjutnya kita akan finish atau menyelesaikan lab ini. Itu dengan melakukan command cd, terus squiggly line atau garis gelombang ini. Itu artinya kita balik ke home awal dan kita selesaikan labnya. Kita bisa cek juga di sini. Itu udah ada 6 passing, yang artinya semua langkah sudah terselesaikan. Dan kita juga sukses untuk menyelesaikan labnya. Oke, itu untuk 4.7, yaitu pembuatan kostum container image. Setelah ini akan ada video lagi, yaitu untuk 5.5 adalah membuat persisting data. Oke, sekian dari saya, terima kasih.